Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope you good in condition. Welcome back to thematic lesson with Memory. Hari ini kita akan belajar di tematik bahasa Indonesia. Masih dalam suasana BDR, belajar dari rumah. Walau BDR, Anda harus tetap semangat ya. Tetap rajin belajar, mengulang-ulang pelajaran, dan jangan lupa jaga kesehatan nih. Ya, semoga Ananda selalu sehat dan keluarga selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, before we study, let's say basmalah and duha together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan dan cara membuat kesimpulan. Pada pertemuan pertama, Memory sudah jelaskan ya tentang teks laporan. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ada berapa jenis teks laporan? Ya betul, ada 4. Apa saja? Ada teks laporan hasil pengamatan atau observasi, teks laporan kegiatan, teks laporan perjalanan, teks laporan peristiwa atau investigasi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Materi ajar ini Anda dapat simak di halaman 51, 52, 56, dan 57. Oke, kita mulai ya. Kita mulai masuk ke materi ajar tentang laporan hasil pengamatan atau observasi dan bagaimana membuat kesimpulan. Dengan materi ajar ragam vegetasi di Indonesia. Ragam artinya bermacam-macam. Sedangkan vegetasi ada yang tahu? Nah, vegetasi artinya beragam tanaman atau tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau bentuk kehidupan yang terkait dengan tanaman tumbuhan di suatu tempat tertentu. Ciri utama vegetasi alam di Indonesia sebagai berikut nih, disimak ya. Yang pertama, selalu hijau, walaupun ada di antaranya yang gugur pada musim kering, misalnya pohon jati. Yang kedua, jumlah spesiesnya banyak. Yang ketiga, terdapat banyak tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, misalnya tumbuhan lumut atau ilalang. Dan tumbuhan yang memanjat, misalnya rotan. Yang keempat, di daerah hutan tropis terdapat jenis tumbuhan yang menghasilkan getah, misalnya getah perca. Oke, secara garis besar vegetasi alam di Indonesia dapat dikelompokkan ya menjadi 4 kelompok besar. Ada yang tahu nggak nih? Ya betul, yang pertama vegetasi hutan hujan tropis. Yang kedua vegetasi hutan musim. Yang ketiga vegetasi hutan bakau. Dan yang keempat sabana dan stepa. Kita pelajari satu persatu ya, sambil disimak tayangan video ini. Oke, yang pertama nih, vegetasi hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan lebat, terdiri dari berbagai jenis pohon yang variatif, bervariasi ya. Ketinggian pohonnya ada yang mencapai 60 meter. Banyak terdapat jenis pohon panjat dan palem, serta pohon pakis dan anggrek. Hutan hujan tropis terbesar terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta Papua. Luas sekali ya hutan hujan tropis kita. Oke, yang kedua nih, hutan vegetasi hutan musim.
Pohon-pohon di hutan musim lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Daun-daunnya banyak yang gugur di musim kemarau, misalnya pohon jati. Jenisnya homogen, homogen itu sama ya. Hutan musim terdapat di daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini hutan musim ya. Kamu perhatikan tayangan ini. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, vegetasi hutan bakau. Siapa pernah melihat hutan bakau? Ya, hutan bakau itu ditanam untuk mencegah abrasi. Apa itu abrasi? Pengikisan daerah pantai akibat gelombang air laut. Pohon-pohon di hutan bakau lebih rendah daripada hutan hujan tropis dan mempunyai akar tunjang. Contohnya pulau yang memiliki hutan bakau yang luas adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di Jakarta juga ada ya, yaitu di Kepulauan Seribu. Hutan-hutan bakau tumbuh di sekitar rawa-rawa dan daerah pinggir laut. Apa tadi tujuannya? Untuk mencegah abrasi atau pengikisan air laut di daerah sekitar pantai, dan juga untuk habitat hewan-hewan yang ada di sana ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, vegetasi daerah sabana dan stepa. Apa itu sabana? Sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang terdapat di Madura dan sebagian kepulauan Nusa Tenggara. Sedangkan stepa merupakan daerah yang seluruhnya padang rumput, jadi tidak ada pohonnya ya. Misalnya di Pulau Sumba, Flores, Sumbawa, dan Timor. Nih, perhatikan nih, sabana dan stepa. Luas sekali ya. Oke, sudah disimak tayangan video penjelasan tentang ragam vegetasi di Indonesia? Sampailah kita di akhir pembelajaran. Ya, setelah Anda menyaksikan tayangan dan penjelasan memori tadi, ada tugas nih untuk Anda hari ini. Ada tugas ya yang dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Yang pertama, apa arti kata vegetasi? Yang kedua, ada berapa jenis hutan vegetasi di Indonesia? Yang ketiga, apa saja fungsi hutan bagi manusia? Yang keempat nih, buatlah kesimpulan tentang bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan, terutama tumbuhan atau tanaman. Nah, kamu buat ya kesimpulannya. Jawaban Ananda ditulis di buku tulis bahasa Indonesia. Okay, I think that's enough for today. After we study, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa sering-seringlah mengulang pelajaran di rumah. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pelajaran tematik selanjutnya. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.